Puji Tuhan, selamat sore, shalom Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan sore hari ini kita bisa kembali beribadah walaupun Bapak Ibu masih ada di dalam rumah. Percaya bahwa Tuhan itu selalu baik bagi setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu. Mari saya ajak kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Bersyukur untuk sore ini Tuhan. Kami datang di hadapan Tuhan, kami datang di hadirat Tuhan. Untuk kami kembali beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami mengerti bahwa Engkau Tuhan yang baik bagi setiap kehidupan kami. Hari demi hari kami boleh menikmati kasih setia Tuhan. Hari demi hari kami menikmati berkat Tuhan yang selalu tersedia bagi setiap kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk kami selalu bersyukur untuk itu semua. Terima kasih Tuhan Kau pimpin, sertai ibadah kami pada sore hari ini dari awal hingga akhirnya. Roh Kudus yang bekerja dan mengurapi setiap kami semua. Kami siap beribadah di dalam nama Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oh, ada sebab anugerah-Mu. Oh, ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan bersama, terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari bersyukur lagi Bapak Ibu, kita katakan, oh ada sebab anugerah-Mu. Oh ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus.
anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Mari bersama kita angkat tangan kita Bapak Ibu, katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh haleluya, haleluya. Kami memuji Tuhan, kami bersyukur sebab kasih setia-Mu Tuhan lebih dari hidup. Kasih setia-Mu Tuhan selalu baru setiap hari. Hari demi hari kami nikmati kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Angkat suara kita sembah Tuhan, tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Hirarapataka ya rabasyadarabataka ya rarabayarabah. Hirarahataka ya rarabaya rarararararau ya rabataka ya rabasyadarabataka. Kami memuji Engkau selalu Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah, kami tinggikan Tuhan untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Mari terus nikmati kebaikan Tuhan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Hari demi hari Tuhan sertai, hari demi hari Tuhan lindungi, hari demi hari Tuhan pimpin kehidupan kita. Oh haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Ya rabasyadaka ya rarabataka ya rarabataka ya rarabashe. Rabahaya rarabahataka ya rarabataka ya rabasyadarabaha ya rarahataka ya rarabah. Oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Bawa kami untuk selalu menyembah Tuhan, bawa setiap kami untuk haus lapar akan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau berikan sukacita bagi setiap kami, dan kami mau bersorak-sorai bersukacita Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji lebih lagi Tuhan, meninggikan Engkau. Di dalam nama Yesus, mari jemaat Tuhan bersama dengan saya kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita yang hidup. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kecaplah
dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Angkat tangan kita, katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara aku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari kita mau lebih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Katakan, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mau dengar firman Tuhan sore hari ini, Bapak Ibu. Buka hati kita, buka telinga kita, dan buka pikiran kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan selalu pelihara setiap kehidupan kita. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Mari bersama dengan saya katakan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ya Tuhan Yesus, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai, saya persilakan hambanya
lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bila apa yang menjadi masalah kehidupan kami saat-saat ini Tuhan, itu semua adalah kebaikan bagi hidup kami. Karena Engkau terus menguji kami, Engkau akan mendewasakan kehidupan kami, supaya hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami boleh semakin menyenangkan Engkau. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang sekitar kami Tuhan, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini yang masih Kau berikan buat kami, untuk kami boleh tetap bisa mengucap syukur, beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami akan membuka hati kami, telinga kami ya Tuhan, untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami akan menyimpan firman-Mu, dan terlebih daripada itu, oleh kekuatan-Mu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Siapapun kami yang mendengarkan firman-Mu, baik itu jemaat yang sedang di rumah, yang sedang di dalam perjalanan, Engkau mengurapi setiap kami ya Bapa, supaya kami tidak melewati apa yang Kau sampaikan, tetapi kami boleh menangkap isi hati-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan yang khusus dari surgawi, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semuanya berasal dari Engkau. Dan kami percaya setiap kami Tuhan sore hari ini diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya bersyukur kalau pada sore hari ini kita tetap bisa beribadah walaupun kita sedang ada di rumah, tetapi semuanya karena kebaikan Tuhan kita bisa tetap mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini saya kasih tema, siapa yang menjadi andalan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam masa pandemi di bulan-bulan terakhir ini, banyak orang yang panik, banyak orang yang ketakutan, dan banyak orang yang mengalami kekhawatiran yang begitu hebat. Dan ini terjadi karena COVID yang menyerbu dengan varian barunya, dan kita tidak tahu kapan itu akan berakhirnya. Sehingga ketakutan, kekhawatiran itu menghantui kehidupan kita saat ini. Bahkan juga masa depan keluarga kita, masa depan anak-anak kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebenarnya perasaan takut akan masa depan adalah bagian kehidupan manusia. Jadi perasaan takut akan masa depan itu adalah bagian kehidupan manusia, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Bagaimana kita bisa tetap mempertahankan hidup di masa sulit ini, di saat ekonomi yang sedang menurun, yang sedang melamah. Sementara kita harus mencukupi kebutuhan hidup dan harus membesarkan, merawat keluarga kita, anak-anak kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, apakah kita mampu menyelesaikan persoalan hidup ini?
Walau mungkin engkau, saya, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini sudah berusaha mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan yang kita miliki. Kita sudah berjuang dengan kepintaran kita, dengan keahlian kita, dengan kehebatan kita, dengan talenta yang kita punyai. Yang selama ini mungkin bisa berhasil, yang selama ini itu mendatangkan berkat yang sangat luar biasa. Tetapi di saat-saat masa pandemi ini, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita andalkan, semuanya tidak menampakkan hasil yang baik. Saya dan saudara sudah berusaha meminta tolong kepada orang tua, berusaha meminta tolong kepada anak yang sukses, yang hebat. Atau mungkin kita berusaha meminta tolong kepada kerabat, kepada kolega kita yang kuat dan hebat. Tetapi semua itu tidak dapat menolongmu. Sementara aset-asetmu, tabunganmu semakin menipis. Bahkan sudah habis terjual semuanya, saudaraku. Seolah-olah kita terus jatuh, semakin merosot dan semakin dalam. Saudaraku yang kasih Tuhan, lalu siapakah yang dapat kita andalkan supaya kita bisa tetap mencukupi kebutuhan kita saat ini, keluarga kita dan masa depan anak-anak kita? Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan jawaban di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan seperti ini. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada sore hari ini mari kita belajar bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan itu dan apa dampaknya kalau kita semua menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, yang pertama, bagaimana kita mengandalkan Tuhan itu? Di dalam ayat yang ketujuh dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8 bagian A, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, arti kata mengandalkan itu ialah menaruh kepercayaan, menjamin akan kesanggupannya, menjamin akan kekuatannya, dan menjamin akan kemampuannya. Sedangkan kata mengandalkan Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah batah, yang artinya adalah lebih percaya, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih mempercayakan dirinya hanya kepada Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan itu berarti kita lebih percaya, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih mempercayakan diri kita hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, lalu bagaimana tindakan orang yang mengandalkan Tuhan itu? Apakah orang yang mengandalkan Tuhan itu cukup hanya berdoa saja, hanya berdiam diri saja? Firman Tuhan mengatakan orang yang mengandalkan Tuhan itu ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saudaraku yang kasih Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi air adalah orang yang mendekatkan dirinya dengan sumber kehidupan yang tak terbatas. Jadi pohon yang ditanam di tepi air itu, pohon itu mendekatkan kepada sumber kehidupan yang tidak terbatas, saudaraku. Itu artinya orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, pohon itu terus mendekatkan dirinya dengan air, dengan sumber kehidupan yang tidak terbatas. Lalu dikatakan lagi, ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
Ini menunjukkan ada pergerakan, ada usaha, ada upaya, ada aktivitas dari akar pohon itu untuk mencapai air. Jadi pohon itu, akar pohon itu terus berusaha, terus bergerak. Bagaimana dia harus mencapai air, yaitu sumber kehidupan itu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ada hal yang harus dikerjakan dan tidak boleh tinggal diam. Orang yang mengandalkan Tuhan itu ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Saya dan saudara tidak bisa tinggal diam. Ada usaha, ada upaya untuk mendekat kepada Allah, untuk mendekat kepada Tuhan dengan berbagai macam cara. Ya, jadi saat-saat ini saudaraku yang kasih Tuhan, kalau engkau saat ini sedang banyak tinggal di rumah, bekerja di rumah, mari perbanyak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perbanyak kita berdoa kepada Tuhan. Kita bisa beribadah lewat tayangan online dan lain sebagainya. Kita bisa membaca renungan firman Tuhan lewat buletin gereja, lewat renungan yang sudah kita terima, lewat renungan yang sudah kita beli. Kita juga bisa melayani keluarga kita, melayani tetangga, orang-orang yang dekat dengan kita. Kita terus belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu artinya saudaraku yang kasih Tuhan, kita terus berusaha, berupaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan lewat aktivitas kita, lewat kehidupan kita sehari-hari. Sehingga lewat apa yang kita kerjakan, kita akan memiliki akar yang kuat, kita akan memiliki pondasi yang kokoh karena kita melekat kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada banyak orang berpikir bahwa mengandalkan Tuhan itu berarti kita tidak berbuat apa-apa. Kita hanya menunggu dan menunggu Tuhan. Padahal seharusnya ada yang bisa kita kerjakan, ada yang kita upayakan, ada kesempatan yang bisa kita gunakan untuk kita bisa meraih keberhasilan, untuk kita bisa meraih kesuksesan saudaraku. Tetapi karena kita menunggu dan menunggu, akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Karena kita berpikir, aku menunggu berkat dari Tuhan, aku menunggu pertolongan dari Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyediakan apa yang harus kita kerjakan. Tetapi kita menunggu dan menunggu terus karena kemalasan kita. Karena kita menjadi orang yang malas, kita hanya menunggu dan menunggu terus. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang bisa kita kerjakan untuk kita bisa memperoleh hasil dan bisa mencukupi kebutuhan kita serta keluarga kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan benar berarti kita menjadikan Tuhan sebagai yang paling utama. Mengandalkan Tuhan dengan benar berarti menomorsatukan Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kekuatan, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi sumber mujizat, satu-satunya sumber mujizat yang ada di dalam hidup kita. Itu yang harus kita tanamkan terus saudaraku. Itu berarti kita mengandalkan Tuhan. Seolah-olah tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Seolah tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah tanpa Tuhan kita akan merasakan ketakutan. Kita tidak mampu melakukan apapun. Itu artinya saya dan saudara sedang mengandalkan Tuhan. Benar-benar tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Alkitab sudah memberikan contoh-contoh tentang orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama adalah kisah Yusuf. Ketika Yusuf sedang ada di dalam penjara saudaraku, saat itu juga dipenjarakan dua orang, yaitu juru minuman dan juru roti raja. Entah kesalahan apa yang diperbuat, kedua orang pegawai kerajaan itu dimasukkan dalam penjara dan berkumpul dengan Yusuf di satu penjara. Kekasih Tuhan, ketika besok harinya Yusuf bertemu dengan juru minuman dan juru roti raja itu, Yusuf melihat bahwa kedua orang tersebut wajahnya muram, menampakkan kesedihan.
Lalu Yusuf bertanya kepada mereka berdua, apa yang engkau sedihkan? Karena wajahmu begitu muram. Lalu kedua mereka satu persatu mengatakan, aku tadi malam bermimpi. Yang seorang juga mengatakan, aku tadi malam bermimpi. Tetapi tidak ada seorang pun yang bersama-sama dengan aku dalam penjara ini yang bisa mengartikan mimpi ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, lalu Yusuf berkata kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi itu? Saudaraku yang kasih Tuhan, Yusuf tidak mengatakan aku bisa mengartikan arti mimpi ini. Tetapi Yusuf langsung mengatakan bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi itu. Ini menandakan bahwa Yusuf mengandalkan Tuhan. Yusuf menomorsatukan Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Lalu Yusuf mengartikan mimpi dari kedua orang tersebut. Dan apa yang diartikan oleh Yusuf, yang diterangkan oleh Yusuf terjadi atas juru minuman raja dan juru roti raja. Juru minuman raja diangkat kembali ke istana melayani raja. Sedangkan juru roti tersebut digantung di tempat gantungan yang tinggi. Kali kedua ketika Yusuf bisa mengartikan arti mimpi Raja Fir'aun. Saat itu Raja Fir'aun menjadi gelisah karena didatangi mimpi. Dan mimpi itu datang kepada Raja Fir'aun 2 kali. Dan teringatlah juru minuman raja itu ketika dia sedang ada dalam penjara 2 tahun yang lalu. Ketika dia bermimpi, lalu ada seorang Yusuf yang menerangkan arti mimpinya. Dan apa yang disampaikan Yusuf itu terjadi atas kehidupannya. Juru minuman raja itu mengatakan kepada raja. Lalu raja menyampaikan kepadanya untuk memanggil Yusuf untuk bisa mengartikan mimpi ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Kejadian 41 ayat 15 dikatakan seperti ini. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Ayat 16, Yusuf menjawab Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Yusuf dipanggil oleh Fir'aun dan Fir'aun bertanya, apakah kau bisa mengartikan mimpi yang telah aku terima tadi malam? Yusuf mengatakan, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah, melainkan Tuhan yang di sorga yang bisa mengartikan mimpi Raja Fir'aun. Lalu Yusuf menerangkan arti mimpi Raja Fir'aun dan diangkatlah Yusuf menjadi Perdana Menteri, menjadi penguasa Mesir. Saudaraku yang kasih Tuhan, dari kedua cerita ini kita tahu bahwa Yusuf dengan tegas mengatakan bahwa Allah yang bisa mengartikan mimpi, bahwa Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Yusuf benar-benar mengandalkan Tuhan. Yusuf benar-benar menomorsatukan Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Ada lagi contoh yang kedua, ketika Raja Nebukadnezar mau bertanya kepada pegawai-pegawainya, kepada ahli nujum, kepada orang-orang ahli tentang mimpinya dan artinya bagaimana. Tetapi seraku orang-orang pintar ahli nujum di kerajaannya tidak bisa mengetahui apa mimpi Raja Nebukadnezar, apalagi mengartikannya. Mimpinya saja tidak tahu. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, Daniel mengatakan tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini perkara yang sukar, yang sulit. Bagaimana seorang Daniel bisa tahu tentang mimpi Raja Nebukadnezar, apalagi mengartikannya, saudaraku. Itu hal yang sulit. Tetapi Daniel dengan percaya dirinya mengatakan di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ini berarti Daniel benar-benar mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan yang disembah Allah Israel adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang dahsyat yang tidak bisa dilakukan manusia, tetapi Tuhan sanggup melakukannya.
Dan contoh yang ketiga saudaraku adalah ketika Daud menghadapi Goliat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Goliat datang dengan senjata perangnya yang sangat luar biasa, yang sangat hebat, dengan perlengkapan perangnya. Ya, di dalam satu ayat 1 Samuel 17 ayat 45, Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Bapak Ibu yang kasih Tuhan, secara logika ditinjau dari sudut manapun, Daud akan kalah ketika bertanding, berperang melawan Goliat. Ya, Daud masih muda, tubuhnya kecil, bukan seorang tentara, tentunya tidak berpengalaman perang. Yusuf maju ke medan pertempuran tanpa mengenakan baju perang dan hanya membawa tongkat, umban dan batu kecil. Sedangkan Goliat adalah seorang tentara andalan Filistin. Pengalamannya bertarungnya sudah tidak diragukan lagi. Memiliki tubuh yang sangat besar, yang sangat tinggi, dan membawa perlengkapan senjata perang yang lengkap, saudaraku. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika melihat perbandingan seperti itu, Daud tidak akan bisa mengalahkan Goliat. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, Daud mengatakan, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Ini berarti Daud benar-benar mengandalkan Tuhan. Walaupun ada raksasa yang besar di depannya, tetapi dengan mengandalkan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas, maka aku bisa mengalahkan pasukan Filistin tersebut. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang menjadi raksasamu? Apa yang menghadang dirimu saat-saat ini? Seolah-olah ada satu kekuatan yang sangat besar yang ada di depanmu, yang tidak mungkin dirobohkan, yang tidak mungkin dihancurkan, yang tidak mungkin dilalui karena kekuatan yang ada di depanmu terlalu besar, sedangkan kau kecil, sedangkan kau tidak mempunyai apa-apa. Kekuatanmu sudah berkurang, kekuatanmu sudah menghilang, semua dayamu sudah habis. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, maka saya percaya kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan, saudaraku. Karena kita mempunyai Tuhan Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dampak orang yang mengandalkan Tuhan? Ayat 8 dikatakan di sana, orang yang mengandalkan Tuhan itu akan berdampak, saudaraku. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi dampak hidup orang yang mengandalkan Tuhan itu ialah ia tidak mengalami panas terik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selama dunia ini masih berputar, masih ada, panas terik itu akan tetap ada. Ya, situasi panas terik itu akan tetap ada, saudaraku. Panas terik itu adalah keadaan cuaca yang sangat panas sekali, yang sangat menyengat kulit kita, tubuh kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin saat panas terik, daun itu menjadi layu, tanaman itu menjadi layu. Tetapi tidak lama kemudian, beberapa saat, beberapa jam kemudian, maka daun dan tumbuhan itu kembali menjadi segar, saudaraku. Panas terik itu tetap ada, tetapi tidak selama-lamanya akan menghancurkan pohon, tanaman yang terus merambatkan akar-akarnya ke dalam air tersebut. Saudaraku yang kasih Tuhan, situasi pandemi ini membuat kita mengalami panas terik. Kita mengalami kesukaran, kesakitan, ketakutan. Tapi percayalah, itu hanya sesaat saja. Itu hanya sesaat saja. Ketika engkau tetap mengandalkan Tuhan, ketika akar-akarmu tetap mencapai air, ketika engkau tetap tinggal di tepi aliran air sungai, saya percaya
Sebentar lagi Tuhan akan menyegarkan keadaannya. Tuhan akan menyegarkan kehidupanmu untuk kembali tegak berdiri, menghasilkan sesuatu. Saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti daun yang tetap hijau. Daun yang menghijau itu menandakan kesegaran, menandakan bahwa tumbuhan itu ada pertumbuhan yang baik. Daun yang hijau itu meneduhkan, menyegarkan mata yang melihatnya, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, kalau kita mengandalkan Tuhan, dampaknya maka hidup kita akan menyenangkan siapa saja yang melihat kehidupan kita. Kita memiliki kehidupan yang indah, yang menyenangkan banyak orang. Dan kita memiliki sukacita yang luar biasa. Dan orang akan senang kepada kita. Karena kita bagaikan daun yang tetap menghijau. Orang yang mengandalkan Tuhan itu, ia tidak khawatir dalam tahun kering. Tahun kering adalah musim kering yang sangat panjang, saudaraku. Situasi keadaan yang tidak baik berkepanjangan seperti yang kita hadapi saat ini. Musim pandemi sejak Maret tahun yang lalu sampai saat ini sudah setahun lebih. Dan ini adalah tahun kering, musim kering yang sangat panjang. Yang itu akan membuat kesulitan dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan ia tidak khawatir dalam tahun kering. Karena Tuhan terus menyertai dan memberikan pertolongan hari lepas hari dalam perjalanan kita di tahun-tahun kering tersebut. Alkitab sudah memberikan contoh bagaimana Allah memelihara kehidupan Elia. Ketika terjadi kekeringan yang sangat panjang 3,5 tahun lamanya. Allah perintahkan Elia untuk tinggal di tepi sungai Kerit. Dan di sanalah Elia bisa minum dari air sungai Kerit tersebut. Setiap pagi dan petang Allah memerintahkan burung gagak untuk mengirim Elia roti dan daging setiap pagi dan sore. Luar biasa saudaraku. Tuhan memelihara kehidupan Elia. Ketika sungai Kerit menjadi kering, Allah perintahkan kepada Elia, pergi berangkatlah ke Sarfat. Di sana engkau harus menemui seorang janda. Karena Tuhan sudah mempersiapkan seorang janda yang sangat miskin untuk memelihara kehidupan Elia selama bertahun-tahun lamanya. Bukankah ini pemeliharaan Tuhan yang luar biasa? Sehingga firman Tuhan mengatakan orang yang mengandalkan Tuhan itu ia tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, saudaraku. Walaupun kering berkepanjangan, tetapi pemeliharaan Tuhan hari lepas hari akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, orang yang mengandalkan Tuhan itu, ia tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak berhenti menghasilkan buah. Kita akan menjadi orang yang produktif, mampu menghasilkan sesuatu yang baik, mendatangkan manfaat dan menghasilkan buah terus menerus, saudaraku. Walaupun kita dihimpit, dijepit, mengalami masalah, persoalan dan penderitaan. Tetapi ketika hidup kita mengandalkan Tuhan, kita merambatkan akar-akar kita ke tepi air. Maka kehidupan kita akan terus menghasilkan buah, menghasilkan sesuatu yang baik, menghasilkan sesuatu yang benar. Kapan? Sampai kapan? Terus menerus. Karena firman Tuhan mengatakan orang yang mengandalkan Tuhan, ia tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi buah kehidupan kita yang baik akan terus menerus mengalir keluar dari hidup kita. Dan kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan kita akan dicukupi oleh Tuhan. Bahkan masa depan kita, orang anak-anak kita akan tercukupi karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Karena hidup kita yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, siapakah yang kau andalkan saat ini? Apakah kepintaranmu? Apakah kekayaanmu? Apakah orang tuamu? Apakah anakmu yang kaya? Atau sahabatmu yang punya kedudukan tinggi dan punya kekuasaan? Ingat saudaraku, semuanya itu ada batasnya. Karena mereka semua manusia
yang juga butuh pertolongan. Untuk itu, mari kita terus mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan itu kan terus tinggal di tepi air dan terus merambatkan akar-akarnya ke tepi air, saudaraku. Ada usaha, ada upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka kita tidak mengalami datangnya panas terik, maka daun kita tetap menghijau. Kita tidak khawatir dalam tahun kering dan kita tidak berhenti menghasilkan buah. Kita terus menjadi berkat. Apa yang kita kerjakan dibuat berhasil. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Sambil merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Berikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan, karena Dia Allah yang sangat baik, yang terus menolong kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Bila pada sore hari ini Tuhan, kami akan mengandalkan Engkau. Karena terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatan orang lain, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mungkin selama ini kami merasa mampu dengan kepintaran kami, dengan keahlian kami, dengan yang kami punya. Mungkin kami percaya kepada orang tua kami yang sangat kaya, yang diberkati Tuhan. Tetapi sekarang sudah habis semua. Mungkin kami percaya dengan anak-anak kita yang sukses, tetapi mereka sekarang sudah tidak berdaya. Atau kolega kerabat kita yang sangat berkuasa, tetapi sekarang mereka lemah, tak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, yang selama ini kami mengandalkan kekuatan kami.
mengandalkan kekuatan orang lain yang sepertinya sangat hebat dan luar biasa. Tetapi semua manusia butuh pertolongan. Semua manusia adalah lemah. Ampuni kami. Mulai saat ini kami akan terus mengandalkan Engkau. Satu-satunya Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dan luar biasa adalah yang tidak pernah lelah untuk menolong kami. Jalan-jalan-Mu tidak terselami. Rancangan-rancangan-Mu seperti langit dan bumi jauhnya. Seringkali Tuhan kami tidak mengerti tentang pertolongan-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Tetapi ketika kami terus mengandalkan Engkau, kami akan seperti tanaman pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan kami akan terus merambatkan akar-akar kami untuk mencapai titik air itu Tuhan. Sehingga apapun masalah persoalan, tahun-tahun kering sekalipun Engkau tetap merawat kehidupan kami. Bahkan apa yang kami perbuat semuanya berhasil karena kami terus berbuah. Karena kami melekat dengan sumber kekuatan yang tidak terbatas, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, meteraikan firman-Mu kepada setiap kami yang mendengar. Dan jadikan kami semua pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga kami bisa menghadapi masa pandemi yang penuh dengan kesulitan dan tantangan ini. Kami tetap bisa mencukupi kebutuhan hidup kami. Karena kami sudah mendekatkan diri kepada Engkau, mengandalkan Engkau. Dan kami akan terus mengeluarkan buah yang baik. Kalau ada di antara kami, umat-Mu Tuhan yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus mereka dijamah Tuhan. Mereka disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Karena mereka kembali mengandalkan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Berkati Bapak Ibu Gembala, berikan kekuatan yang ekstra yang khusus Bapak. Untuk membawa sidang jemaat-Mu di tempat ini semakin bertumbuh mengenal Kau lebih dalam lagi. Pulihkan kesehatannya, pakai hidupnya lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap kami yang melayani Tuhan, berikan kesehatan yang prima, yang terbaik. Karena kami melayani Allah yang hidup dan kami akan terus melayani Engkau Tuhan. Karena Engkau terus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati bangsa kami Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan negeri kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Hanya kepada Engkau kami berharap ya Bapa. Engkau sanggup melawan negeri kami sesaat. Sehingga orang-orang yang terpapar COVID dalam nama Tuhan disembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo. Para menteri beserta keluarga, lindungi, berikan kesehatan yang baik. Berikan hikmat yang dari surgawi. Supaya mereka dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang sangat baik. Sehingga negeri kami segera dipulihkan. Berkati Tuhan orang-orang yang bertugas di garda depan. Tenaga kesehatan, dokter, perawat, para relawan. TNI, Polri yang terus mengamankan negeri ini. Tuhan lindungi, berkati mereka. Berkati kota Bangkalan di mana kami tinggal. Kami akan terus berdoa untuk tetangga kami, untuk keluarga kami, untuk gereja-Mu di tempat ini. Dan hidup kami terus menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah-ibadah selanjutnya kami merindukan. Kami akan bertemu dalam ibadah onsite, bertatap muka satu dengan yang lain. Itulah kerinduan yang terbesar dari hidup kami. Supaya kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kekasih Tuhan, kedangkan tangan-Mu. Kita akan menerima berkat yang luar biasa dari Bapa di sorga. Berkat yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat. Yang tidak pernah kau pikirkan Tuhan akan berikan pada pagi hari ini. Pada sore hari ini. Tuhan melawat umat-Mu. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati, memulihkan, menyembuhkan kita semua. Yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat. Haleluya, amin.